Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Saudara punya pengharapan dalam Tuhan Yesus, khususnya tentang akhir zaman ini. Di mana di akhir zaman, saudara sedang menantikan penggenapan pengharapan saudara sebagai orang percaya. Apa itu? Menerima kemuliaan Allah. Tubuhmu akan diubahkan menjadi yang serupa dengan tubuhnya. Kapan? Waktu Tuhan menyatakan dirinya di awan-awan. Itulah saatnya. Saudara menantikan penggenapan pengharapan saudara. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penuh bahagia. Kita akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak ada penghakiman. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Perhatikan baik-baik. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Nah loh. Oke. Kenapa saudara takut lagi? Tadi udah amin, tepuk tangan, sekarang takut lagi. Di dalam Alkitab saudara, di sini dikatakan takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan, dua kata. Takhta pengadilan. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya, takhta pengadilan. Dalam bahasa Yunani, terjemahannya hanya satu kata. Apa terjemahannya? Bematos. Oke? Apa itu bematos? Bematos artinya platform, tribun, mimbar, tribun. Semua orang akan menghadap tribun di depan Yesus. Dan bematos, perhatikan baik-baik, bematos menurut tradisi Yunani kuno, bematos adalah tempat bukan untuk menghukum. Bematos adalah tempat untuk memberikan reward, memberikan hadiah. Semua orang akan naik ke tribun, naik ke platform, takhta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk menerima hadiah. Tapi nanti dulu, Pak, kalimat berikutnya mengatakan ini, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ada kata jahat di sana, nggak mungkin orang jahat terima reward. Kita lihat bahasa aslinya. Kata jahat di sini, dalam bahasa Yunaninya adalah Paulos, yang artinya worthless, no value, tidak berguna, tidak berharga, tidak bernilai. Jadi mungkin saudara tidak menyadari, saudara pernah berbuat sesuatu, mungkin menurut pendapat saudara, menurut pendapat orang, oh itu biasa aja lah, nggak ada nilainya, biasa-biasa aja. Tapi saudara tidak pernah tahu, justru apa yang saudara lakukan, yang saudara anggap nggak ada nilainya, justru ini memberkati orang lain, menyelamatkan orang lain. Satu saat saudara akan tahu, dan itu akan di-reward sama saudara. Sama Tuhan, akan di-reward sama Tuhan. Misalnya, hal yang paling simpel, hal yang paling sederhana. Setiap pagi sebelum saudara pergi bekerja, saudara sarapan. Ini yang paling simpel aja, yang bisa saudara mengerti. Saudara sarapan, kemudian sambil ngopi, saudara putar musik rohani kenceng-kenceng. Oke, sampai tetangga saudara yang belakang dengar. Dan ternyata tetangga saudara yang ada di belakang itu, dia sudah tidak pernah pergi ke gereja 5 tahun terakhir. Nggak pernah pergi ke gereja. Tapi karena saudara putar musik rohani setiap hari kencang-kencang, dia dengar, dia sambil nyanyi, dan menjadi rema dalam hidup dia. Dan pada akhirnya, karena dia mendengar musik yang saudara putar kencang-kencang, pada akhirnya dia kembali datang ke gereja. Saudara nggak pernah tahu. Saudara nggak pernah tahu. Kelihatannya, apa yang kamu lakukan, ini nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Tapi satu saat, kamu akan tahu. Kamu akan di-reward. Apa yang Yesus katakan tentang penghakiman akhir zaman, itu Yesus katakan di Matius. Ingat, Matius. Ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi. Jadi Yesus berkata kepada orang Yahudi, aku datang, ini yang terjadi sama kamu. Karena ada yang tidak percaya sama aku, karena ada yang percaya sama aku, maka aku akan memisahkan. Seperti gembala memisahkan kambing dari domba. Kambing, kamu yang tidak percaya kepadaku, kamu masak dalam siksaan yang kekal. Domba, kamu sebelah kanan, karena kamu percaya kepadaku. Kamu menjadi orang yang benar, dan kamu terima hidup yang kekal.